sudah udur. Jadi ini beliau kakaknya Kiai Agus Soleh, RS Agus Soleh Mas Rohan yang berdomisili di Kendal. Oleh karena itu kemarin saya SMS beliau karena saya tanya undangan sudah nyampe atau belum. Kemudian saya kirim undangan itu, beliau saya katakan panjenengan wajib hadir. Dan alhamdulillah beliau karena wajib akhirnya juga datang. Mungkin kalau nggak ada kata-kata wajib ya rada malas begitu, karena sunnah itu biasanya malas. Jadi terima kasih pada Pak Kiai Halwani, Pak Agus Soleh, Pak Kiai Zaini yang sudah sepuh, yang sudah 87 ini beliau isponi. Jadi sudah 87 yang sudah hadir pada acara ini, yang nanti insya Allah akan memberikan sebagai sumber-sumber bagaimana Thariqah pertama kali itu didirikan. Kemudian saya minta juga nanti di samping Pak Kiai Halwani, Pak Kiai Zaini, kemudian Pak Kiai Abdul Hadi, karena beliau sudah punya tulisan ini. Kemudian juga Pak Kiai Agus Soleh, itu untuk nanti sebagai narasumber utama. Di samping saya juga mohon pada panjenengan semuanya yang tahu persis gimana perjalanan Thariqah dari awal sampai hari ini itu seperti apa. Jadi dari awal sampai hari ini itu seperti apa. Mungkin Pak Kiai Maftuh yang sudah banyak catatan-catatan, yang sepuh-sepuh, Pak Kiai Ismail mungkin juga punya catatan-catatan. Kami nanti mohon untuk bisa menyampaikan. Kemudian mungkin saudara Kiai Mirza yang juga banyak hikmah di Kutubiyah dulu ketika masih ada Kiai Muslih, juga insya Allah banyak cerita-cerita yang bisa diambil dari situ. Untuk itu nanti jangan lupa, sehingga nanti insya Allah akan kami buat buku, insya Allah nanti akan saya buat buku, dan nanti panjenengan semua yang hadir ini akan kami berikan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada semuanya yang hadir, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyelenggaraan ini kurang berkenan di hati para bapak kiai. Demikian kurang lebihnya, bila taufik wal hidayah, wallahu wal taufiq wal hadi ila sabil. Dan untuk itu mari kita buka bersama-sama dengan baca surat Al-Fatihah. Nadwah kali ini ala diniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma'na salih. Adadil amal musafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qina wa ibadan. Wa qina masrahan. Muradi Abdurrahman, Osman Abdurrahman, Abdurrahman. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan pengarahan dari Romo Kiai Haji Muhammad Hani Muslih selaku Raisul Majelis Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Al-Yafi Meragen. Kepadanya disampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat adalah ikhtitam atau doa. Dimohonkan doa kepada Romo Kiai Haji Zaini Mawardi untuk membimbing doa pada pertemuan siang atau sore hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan acara nadwah secara khusus yang akan dipandu oleh Akhil Karim Agus Hilmi Wafa MPD. Mekaten dari saya, apabila dalam memimpin atau membagi acara pada sore hari ini
ada kekhilafan, kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Monggo Pak Romo Kiai. Doa. Lahumul Fatihah. A'udzu Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'dah. Para mursyid, para masyayikh ingkang minulya lan para hadirin, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka nadwa ilmiah dengan tema menguak atau menelusuri sejarah berdirinya Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah. Sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh pengasuh Majelis Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Meranggen, Abah Kiai Hanif Muslih, sehingga kita bisa mempelajari sejarah untuk mengambil hikmah dan pelajaran yang nantinya akan dibukukan sehingga menjadi warisan bagi generasi-generasi selanjutnya. Dan insya Allah dalam nadwa ilmiah ini, kalau Pak Ketua Panitia kemarin Pak Yai Mukhlisin mengatakan bentuknya adalah andragogis, bukan pedagogis. Dalam arti andragogis itu semua peserta nadwah ini adalah narasumber, sehingga nanti semua diharapkan bisa mengungkapkan informasi-informasi, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki terkait dengan sejarah berdirinya Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah. Tetapi tentunya tidak mungkin semua peserta duduk di depan. Oleh karena itu kita juga butuh narasumber utama yang nanti diharapkan bisa memancing dari para peserta untuk bisa mengeluarkan informasi dan pengalamannya. Dan sebagaimana yang dirapatkan oleh panitia ketika akan mengadakan nadwa ilmiah ini, nanti untuk narasumber utama mewakili yang pertama adalah dzurriyyah pendiri Jam'iyah Thariqah. Alhamdulillah di sini ada dzurriyyah dari Yai Mas Rohan, menika Pak Agus Soleh. Kemudian ada Profesor Abdul Hadi, ya, putra dari Yai Ahmad Mutahar. Kemudian ada Yai Halwani juga dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pelaku thariqah atau mursyid. Dan yang ketiga adalah akademisi. Nah, ini alhamdulillah kita ada Profesor Abdul Hadi. Beliau selain sebagai dzurriyyah, selain sebagai mursyid, beliau juga sebagai akademisi. Dan panjenengan mungkin sudah memegang buku karya beliau yang berjudul
Kebangkitan Kaum Sufi Kontemporer Indonesia, Jatman, Jamiyah Thariqah Ahli Thariqah Muktabaroh An-Nahdiyah. Nah, ini mungkin nanti bisa disampaikan terkait isi buku ini dari sisi akademis. Dan yang keempat adalah pengurus Jatman, ya. Dan ini alhamdulillah juga Yai Zaini, beliau sebagai Katib Am, Yai Zaini selaku Katib Am dari pengurus Jatman Pusat. Nah, sehingga yang ada di depan selaku narasumber utama ini mewakili 4 kelompok tadi, yaitu Duriyah dari pendiri Jamiyah Thariqah, kemudian pelaku Thariqah itu sendiri atau mursyid, kemudian akademisi, dan yang keempat adalah dari pengurus organisasi Jamiyah Ahlu Thariqah Al-Muktabaroh An-Nahdiyah. Oleh karena itu langsung saja kita mulai nadwah ilmiah ini. Kita mulai dari para narasumber utama yang ada di depan. Tadi sampun disebutkan oleh Abah Yai Hanif. Yang pertama Kasuwun Yai Halwani untuk menyampaikan terkait pengetahuan, pengalaman terkait Jamiyah Thariqah ini. Kemudian nanti yang kedua Katuran Kiai Zaini Mawardi. Yang ketiga adalah Yai Profesor Abdul Hadi. Dan yang keempat sebenarnya ini Yai Agus Soleh, tetapi beliau agak flu sehingga diarahkan kepada Yai Abdul Khalik Murad, ya. Ini masih keluarga juga dengan Yai Mas Rohan, Oleh karena itu monggo kita mulai saja. Yang pertama katuran saking Kiai Halwani, nanti dilanjutkan dengan para peserta untuk bisa menambahkan. Wekdal lan panggenan dumateng Kiai Halwani kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para ulama, para khalifah, para mursyid, serta hadirin sekalian. Sebelumnya mohon maaf khususnya kepada Gus Hanif bahwa siang ini komunitas tarekat dari kami jarang yang datang dari Magelang. Kiai Haji Ismail juga Kiai Haji Ahmad Bandani Jimandur itu putra pendiri juga belum datang apa enggak? Ya, mohon maaf. Jadi mudah-mudahan nanti menyusul bisa datang. Hadirin rahimakumullah, bahwa memang apa yang disampaikan Gus Hanif, kita enggak ingin bikin tandingan, betul, tapi mengingatkan ini penting. Kita ini baik mengingatkan pengurus-pengurus teman-teman tarekat maupun mengingatkan pengurus-pengurus NU itu juga penting. Kita nggak akan bikin tandingan. Maka saya dulu ingat almarhum Kiai Haji Imron Hamzah Rais Surya NU Jawa Timur ketika itu. Beliau memberikan pengarah di mana-mana itu kalau bikin istilah bukan saja istilah penggerak ahlus sunnah wal jamaah, tapi juga penggerak dan pengendali. Kalau nggak dikendalikan ada kebablasan. Jangan cuma istilah penggerak dan pengendali. Itu Allah yarham Kiai Haji Imron Hamzah. Saya waktu kecil sering diadakan beliau karena saya salah seorang pengurus Ansor Kota Madya Kediri. Jadi ketika saya tamat Lirboyo, saya kuliah di Tribakti. Kiai Haji Anwar Iskandar sebagai ketua Ansor Kota Kediri, saya diajak Ki Anwar untuk menjadi pengurus Ansor Kota Kediri, dan saya sering diajak ke Ngelong, ke Mbah Soleh Kosim, ke Pak Imron Hamzah, bahkan sering diajak ke kantor PWNU Jawa Timur yang sekarang menjadi TV 9. Dan ternyata kantor PWNU Jawa Timur itu wakafnya orang Purworejo.
almarhum Bapak DRS Haji Rahmat Mulyo Miseno, Menteri Perdagangan ketika itu dari orang NU yang dulu pernah punya PP 10 Chinese enggak boleh punya HM di tingkat kecamatan. Itu Pak orang kita Pak Mulyo Miseno yang masih keturunan yang Gagak Pranolo Purworejo. Gagak Pranolo punya saudara Gagak Handoko. Gagak Handoko punya keturunan Pak Hanif Dahiri. Punya duriah, juga punya duriah Ki Haji Badawi Hanafi Sugihan Cilacap yang cucunya kemarin untuk Munas NU di Banjar itu. Ini sejarah. Jadi memang saya lihat sudah 4 muktamar Torekoh, muktamar Jatman dari Pekalongan yang pertama, Pekalongan kedua, sampai Malang, sampai kembali Pekalongan ini. Dalam komisi C ini tentang sejarah Torekoh ini ramai terus. Sebenarnya para peserta sudah mengingatkan, tapi maaf, Idaro Alia nggak bergeming, diingatkan gitu sampai sekarang. Maaf. Iya, tapi tindak lanjut nggak pernah ada. Tindak lanjut nggak pernah ada. Jadi di dalam buku yang ini jangan jelas, dan buku ini dicari di Gramedia banyak tentang sejarah Torekoh. Di Gramedia banyak. Jadi kesimpulannya menurut buku ini pendiri tarekat ini 4 orang kiai Jatman ini. Waktu dulu namanya bukan Jatman, bahkan pertama namanya kopnya ini Kongres Alim Ulama Ahli Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia. Begitu kopnya pertama. Karena puasnya itu orang-orang Qadiriyah semua, Mbah Muslim, Mbah Mandur, Mbah Masukan, dan orang tua saya Kiai Nawawi. Bahkan ketika itu kongres itu hampir gagal. Tapi karena orang tua saya Kiai Nawawi ini dulu di Lasem satu kamar dengan Ki Khudori Tegarrejo. Ki Khudori bilang, ojo nganti gagal, wali-wali arep rembugan kok gagal, mirang-mirangan gitu. Bapak saya, udah nade kepiye kok. Saya cuma diceritani sama orang tua saya. Mbah Khudori, wis aku tak main golek iki nang gelang gitu. Akhirnya dana itu yang ngenop Ki Khudori Tegarrejo. Itu. Dana berbentuk in natura. Ada kambing, ada ayam, ada kelapa, dan sebagainya, beras. Dan yang gerak itu juga tarekat-tarekat jalur berjalan, tapi yang ngenoknya Ki Khudori gitu yang gitu. Dari Temanggung, murid-muridnya Kiai Mandur, dari Magelang murid-muridnya Kiai Ali, ayahnya Kiai Ismail. Dari Ngabelak itu ada mursyid yang masyhur Kiai Haji Ganjar Gerabak, sekarang putranya Gus Pak Muhdai Ngablak Magelang yang punya murid sampai daerah Salatiga. Ada juga Kiai Haji Umar Payaman yang sangat masyhur. Yang Kiai Umar ini kalau tidur itu tasbih di tangannya itu jalan sendiri. Tawajuhan ini melaku gitu Kiai Umar Payaman. Sampai Habib Sagaf bin Ahmad Al-Jufri, Mustasar NU Magelang ketika itu. Habib Sagaf bin Alim Alamah kelahiran Pekalongan. Beliau Mustasar NU cabang Magelang, juga waktu itu dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Purworejo. Ustaz Sagaf ini pernah tidur malam-malam di Payaman berdampingan dengan Kiai Haji Umar Payaman. Setelah malam Ustaz Sagaf, Said Sagaf ini bangun, lihat Kiai Umar ini sudah tidur nyenyak, tapi Habib Sagaf heran, tasbih di tangannya jalan terus gitu. Jadi latifah itu wis mlebu kabeh, mereka barang puluh mlebu kabeh. Itu terus paginya itu Said Sagaf bin Ahmad Al-Jufri mengatakan, aku nek kon resik kaya Kiai Umar durung bisa. Itu seorang habaib. Itu kagum dengan Kiai Jawa habaib itu. Kan jarang kayak gitu kan. Bahkan ketika Kiai Raden Alwi Randucanan Bandungan Magelang, Suriah NU Magelang ketika itu
akan dilantik menjadi anggota konstituante. Yang bawakan tasnya itu Habib Sagaf ini. Habib ini belum bawa tasnya Kiai Jawa gitu loh. Itu. Habib Sagaf bin Ahmad Al-Jufri. Mbah cucunya sekarang ada di Magelang, Habib Fatah yang masyhur itu. Terus paginya Habib Sagaf bilang sama Kiai Magelang, aku yang meresik koyo Kiai Umar durung bisa. Mula kono demelu tarekah Kiai Umar. Begitu Habib Sagaf itu. Sejak saat itulah pengasuh pesantren di Magelang masuk tarekat atas anjuran Habib Sagaf bin Ahmad Al-Jufri. Ini sejarah. Bahkan Kiai Haji Sirat Payaman yang masyhur seorang wali orang Magelang mengatakan Romo Agung yang ketika muktamar NU di Magelang itu Kiai Bisri cuma batin tapi Kiai Sirat ngerti. Kan di tengah-tengah muktamar NU di Magelang bahwa Mbah Bisri Samsuri berkunjung ke Payaman. Karena Mbah Sirat itu mursyid Sadiriyah yang ulama besar, juga masyhur Al-Arif Billah. Nah, ketika Mbah Bisri Samsuri dan Mbah Wahab ke Payaman Magelang waktu sholat zuhur, ini lihat jamaah sholat zuhur ini Payaman itu walaupun masyhur seorang wali, kalau jamaah putra putri tidak pakai satir gitu loh. Tidak pakai satir, cuma pakai tambang kenteng gitu aja. Kiai Bisri kan batin, jari Romo Agung kok jamaah ranggo satir kepiye, mak batin. Tapi Kiai Sirat, Kiai Bisri langsung gitu Kiai Sirat. Kiai Bisri jaran iki senajan kumpul nek ora berik rapopo ngono lho. Itu langsung. Kiai Sirat itu mursyid Sadiriyah. Itu ada cerita yang sangat menarik sekali. Kiai Sirat Payaman seorang waliullah al-arif billah. Ini dia punya pengajian rutin. Kiai Umar Payaman yang mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah ini, kalau Kiai Sirat mengajarkan ngaji itu, Kiai Umar duduk di depan, diam saja sambil mendengarkan pengajiannya Kiai Sirat. Jadi Kiai Umar ini muridnya Kiai Sirat di bidang ilmu syariat. Tapi setelah sama-sama tua, Kiai Sirat yang mursyid Sadiriyah, Kiai Umar mursyid Qadiriyah. Suatu ketika Kiai Sirat yang gurunya Kiai Umar datang ke rumah Kiai Sirat. Kata Kiai Sirat, Kang Umar, aku pingin bibiat thariqahmu begitu loh. Gak malu-malu ngambil ilmu dari muridnya gitu loh. Itu. Ahlak semacam ini yang sekarang ini sangat langka. Ini ada pengendali kayak gini nih. Jadi Kiai Sirat ini mursyid Sadiriyah, ikhwan Qadiriyah. Ikhwannya dari Kiai Umar. Kiai Umar ini mursyid Qadiriyah, tapi muridnya Kiai Sirat di bidang syariat. Nah, ketika kongres pertama di Tegalrejo, sebentar ya, kongres pertama di Tegalrejo, kongres pertama di Tegalrejo ini ternyata yang datang ini dari luar Qadiriyah Naqsabandiyah banyak. Maka akhirnya kopnya dirubah. Yang semula Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dirubah menjadi Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Mu'tabarah gitu. Ini. Dan tahun 56 terbentuklah panitia kongres sebagai pelindungnya Ki Haji Romli Tamim Peterongan Jombang. Pelindung kedua Haji Andi Patopoi Bupati Grobogan. Ketika itu ayahnya mbahnya Rizal Malarangeng, mbahnya Andi Malarangeng gitu. Pak Andi Patopoi ini orang Sulawesi, dulu menjadi polisi Bupati Grobogan dan pernah jadi anggota konstituante dari NU. Konon Kiai Magelang itu duduk sepuh ngendika jane Pak Andi ki ora melu ngeterki thariqah ning gandeng biyen Kiai Rudon duwe mobil. Lho Pak Andi sing derek-derek kayak ngono lho. Sampai konon sampai Mojokerto, sampai Jawa Barat itu yang derek kan Pak Andi atau Poi itu. Bahkan sampai Jombang, sampai Mbah Wahab sekali. Yang derek kan Pak Andi atau Poi. Nah,
Bupati Grobogan ketika itu, orang Sulawesi. Maka kemudian kongres di Magelang ini kiai kan untuk minta petunjuk dari Allah, istikharah siapa yang paling tepat menjadi Rais Akbar. Enggak cuma 1 2 kiai, katanya banyak kiai itu istikharah itu ketemunya sama. Para kiai itu mimpi ketemu Kiai Baidowi Abdul Aziz dari Lasem sedang mengimami di Masjidil Haram. Itu enggak cuma 1 2 3 kiai, alamnya gitu ya. Iya, ini mana? Ini gurunya Mbak Zaini, Pak. Akhirnya para kiai minta kesediaan Mbah Baidowi Abdul Aziz yang notabene dari tarekat Satoriyah dan Sadriyah, itu merangkap tarekatnya 2, Satoriyah dan Sadriyah, menjadi Rais Akbar ketika pertama. Sebagai ketuanya almarhum Bapak Kiai Zubair Umar Jailani yang pernah menjadi rektor IAIN Semarang dari Salatiga, yang pernah menjadi ketua Mahkamah Islam Tinggi waktu itu. Jadi ketua panitia kongres orang tua saya Kiai Nawawi, ketua 2 Kiai Haji Mandur Temanggung, yang putranya Kiai Ahmad Bandanisi ini menantunya Mbak Mansur dari Mojokerto. Mbak Mansur mana ya? Dekatnya Pak Maksum itu mana? Daerah Mojokerto. Nah, sekretarisnya Pak Mahfud ini di buku ini ada komplit di halaman 100 ini. Ya, kita halaman 100. Dan Idarul Aliyah sudah saya kasih, tapi juga belum bergeming sampai sekarang itu. Itu sejarah. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika para kiai masih kompak di P3 dulu, terus tambah nama Nahdiyah. Apalagi setelah kongres di mana Madiun itu, ada Jatman, ada Jatmi. Tapi setelah muktamar di Kiai Mino itu mana ya? Kiai Mino Probolinggo, ya. Kiai Mino mana? Probolinggo. Kiai Hasim itu kampungnya mana namanya? Saya lupa. Di Masya Allah, namanya kampung Probolinggo. Kan saya ikut tahun waktu itu menjelang Munas NU. Saya ikut di sana. Kali Kajar, betul ya? Kali Kajar Probolinggo. Itu akhirnya waktu yang memimpin sidang itu Mbah Ridwan sini saya ikut. Maka sepakat para kiai ini tidak memasalahkan masa lalu. Artinya Jatman itu dulu kan sepakat kongres pertama di sana mau dikasih nama kongres pertama, apa kedua, apa ke-6, apa berapa. Kalau dinamakan kongres pertama berarti menafikan kongres yang lampau gitu. Akhirnya para ulama sepakat sudah tetap namanya bukan muktamar pertama tetapi muktamar ke-6, sehingga tetap tidak menafikan putusan-putusan kongres masa lampau baik ketika di Madiun dan sebagainya. Bahkan awal Torekoh ini dari Suryalaya ada yang aktif jadi wakil sekjen Pak, wakilnya Pak Bulu itu siapa? Pak Anwar, namanya Bapak Anta Sumpena SH, saya masih ingat, anggota DPR RI dari fraksi NU ketika itu, dari Tasikmalaya. Jadi pada awal dulu Suryalaya, Meranggen, Berjan, Peterongan bareng gitu. Saya masih ingat. Saya kecil kadang-kadang oleh bapak saya diajak ke Mulu rapat-rapat. Maka ketika Kiai Wahab jadi manten, saya ikut diadakan bapak saya ke Jombang sana. Kemana Rembang sana? Kiai Wahab bertanya ke Hafid. Saya ikut ke sana. Saya juga kecil pernah diajak orang tua saya ketemu sama Pak Yai Mustain Romli di mana? Di Peterongan. Cuma mohon maaf saya berkali-kali diundang Mbah Dim, belum pernah bisa ke Peterongan. Hampir sering sekali Mbah Dim undang, tapi saya belum pernah bisa. Mbah Dim Yati Romli, almarhum Gus Dim. Jadi menurut kesimpulan saya ini pendiri Jatman itu yang 4 itu, Kiai Muslih Meranggen, Kiai Masruhan Meranggen, Kiai Mandur Temanggung, dan Kiai Nawawi
orang tua saya. Lah, versi aliyah ini semenjak muktamar pertama di Pekalongan kan dirubah pendirinya Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Kiai Haji Sirap Payaman, Kiai Khudori Tegalrejo dan Kiai Hamid Kajora. Waktu itu habis muktamar kan Pak Toha, saya datangi di rumahnya, masih di Kanwil. Saya matur Pak Toha, niki sejarah pendiri Thariqah sing nyusun sinten Pak Toha? Anu iki kula mboten ngertos niku lari-lari. Sejarah kok lari-lari, sejarah harus tim kok. Sejarah harus tim, jangan lari-lari. Bahwa Ki Dalhar Watu Congol, Ki Sirap Payaman sebagai sesepuh Magelang ikut mendorong terlaksananya kongres betul, tapi tidak dalam kapasitas pemakarsa dan pendiri. Kiai Khudri juga bukan pendiri, dia bukan tokoh Thariqah, dia tokoh syariat, santren. Enggak termasuk itu. Apalagi Ki Hamid Kajoran gitu loh. Bahkan Ki Hamid itu tahun 55 masih ikut PNI, Kiainya Jamus itu loh. Kok pada disebut Kiai Thariqah itu? Ini. Yang ngerti kan orang Magelang dan Purworejo. Orang Jombang kan enggak ngerti gitu, maaf loh. Itu. Begitu Pak. Dan ini sejarah harus kita luruskan memang. Saya sering kalau ceramah saya bilang, Anda jangan suka memotong sejarah. Kalau Anda suka memotong sejarah pada saat yang lain, sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Saya bilang begitu. Tentu kita dengan cara yang cantik mengingatkannya. Tetap dengan cara yang ya kita sering bilang, alhamdulillah Thariqah makin berkembang. Saya sendiri walaupun sampai sekarang juga di Thariqah hanya salah seorang pengurus, tapi kalau insya Allah mau bani Thariqah terus, bahkan saya keluar masuk Sungai Batanghari, Sungai Musi, kadang sampai Sungai Mahakam, Kalimantan. Jadi kados namung ngoten. Jadi menurut kesimpulan saya, Bapak nanti bisa cari bukunya ini di Gramedia. Ini barangkali yang lain ada masukan-masukan iki saking kula tentu kula piyambak nggih boten lengkap ngertos kula namung gitu. Sejarah ini sudah kita ada pengantarnya dari Mbah Kiai Haji Maimun Zubair dan dari Mbah Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki Lirboyo. Ada pengantarnya di sini bukunya ini. Kados namung ngaten kula setuju untuk tidak membuat tandingan, tapi saya usul tetap mengingatkan gitu. Lanjutan ini harus mengingatkan. Sedaya kalapatan nyuwun pangapunten, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo dumateng Kiai Zaini Mawardi wekdal lan panggenan dipun sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Kiai semua, langkung-langkung pujanipun Bapak Kiai Hani, Bapak Kiai Harohani, Joko, Bapak Kiai Hat, ingkang kula mulyakaken, kula boten bantun nambahi kula lan uyah sing pun diaturake Pak Kiai Nawawi, Pak Kiai Alwani Nawawi. Nggih, namung kula nambahi sithik wektu saderenge sekitar tahun 67 napa 57 ya kula niku Pak Kiai Nawawi sregep tindak kene Pak Kiai Masrohan. Kula sering tumrap. Niku kula boten ngerti. Kula didhawuhi Pak Kiai Masrohan pada suatu waktu iki anu Kiai Nawawi ngajak gawe jamiah Thariqah. Saya alhamdulillah sing kula sumrapi sregep niku Pak Kiai Nawawi berjan so rawuh teng kene Pak Kiai Masrohan sering nggih kula nggih sok Pak Hani niku matur kalih wonten napa Pak Kiai
Jadi kurang ajar wong nom kok. Nggih, tapi alhamdulillah dados saya iki andasipun dene Jamiah Thariqah Mu'tabarun Nahdliyah. Sepindahan niku Jamiah Thariqah Mu'tabarun. Enten Nahdliyah niku 71 muktamar nggih Semarang nggih. Nggih. Oh nggih. 26 muktamar ke-26. Nggih, Semarang. Niku dinyatakan Jamiatul Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah diresmekke kalian Mbah Wahab nggih, Mbah Kyai Bisri Sansuri saha Kyai nggih panut dinus Bisnaim nggih. Nah kadose emot kula niku rapate teng mriki dadi muktamar teng Semarang, tapi lajeng rapate teng rapat khusus Jamiah Thariqah niku teng Pranggen mriki ngene Mbah Yunus. Niku seimut kula nggih remas kula nggih wong kuno niku ati-ati sanget. Nggih Mbah Kyai Musli, nggih Mbah Kyai Masruh Kandanggung-langgung, Pak Kyai Nawawi. Mbah nggih ning sing kula kerep sumrap teng Pranggen niku Mbah Kyai Nawawi teng ngene Kyai Masruh ngaten. Nggih, terus akhirnya terbentuklah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah titik. Dinten An-Nahdliyah niku sampun Muktamar Semarang kaya. Nggih, nggih. An-Nahdliyah muktamar ini mudir Idara Aliyah datengin insyaallah nanti gitu. Sikap semanten matur nuwun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah sebentar ya. Jadi ketika Muktamar NU di Semarang dulu, kemudian dibentuk pengurus itu Rais Amnya pertama Mbah Musli, terus wakilnya ada Mbah Maimun, ada Mbah Wahab, Mbah Hafid ayahnya Mbah Wahab, Mbah Hafid ayahnya Mbah Wahab, terus ya Rembang betul Rembang, terus ketua umum mboten Mbah Wahab putrane Pak Hafid nggih kula paham gitu. Terus lajeng ketua umumipun Pak Idam Khalid, ketua satunya Pak Syaihu, ketua dua Bapak saya Kyai Nawawi, ketua tiga Kyai Zamroji Kencong Pare. Saya masih ingat, terus bapaknya saya lupa. Sing Kencong, kalau Kencong kan Jember, kalau Kencong itu Jember, kalau Kencong itu Kediri. Saya tadi bilang Pak Mahfudin, maaf ini Bapak, awal berdirinya Jamiah Teman itu saya bilang tadi antara Peterongan, Merangge, Berjan, dan Suryalaya yang jadi satu. Dulu dari Suryalaya ada yang jadi pengurus pusat tarekat waktu itu, istilahnya belum Idara Aliyah, yaitu almarhum Bapak Anta Sumpena SH. Mungkin Pak Mahfudin ngerti dulu dari Suryalaya, dia sering diutus dari Hanom itu. Dia terakhir anggota DPR RI dari fraksi NU. Bapak Anta Sumpena SH. Insya Allah yang sepuh-sepuh, saya masih kecil. Nah, setelah Pondok Tegarjo untuk Kongres Thariqah, santrinya berkembang pesat gitu loh. Dari pesatnya santri Tegarjo setelah untuk Kongres Thariqah, ini jarang yang diungkap. Baru kayak golek ke dana Pak Kudori itu berkembang pesat. Lu Thariqah ini baru kayak. Betul. Saya ketika mundur manakib kubro ya santrinya tambah. Habis mundur manakib kubro di Berjan.
Saya kemarin ada yang menawari, Pak Yai muktamar NU mboten mampu kula mampune mung korwil, bareng konperwil, manakib kubur. Tingkat nasional saya enggak mampu. Kados ngaten mawon nuwun sewu. Matur nuwun tambahanipun saking Yai Halwani. Salajengipun Yai Profesor Abdul Hadi kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa salatu wa taslim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Akhina Al-Kabir Ibnu Karim Syekh Muhammad Hanif Muslih bin Kiai Haji Muslih, pengasuh pesantren Futuhiyah, dan juga ketua Majelis Thorekoh Al-Mutabarah Thorekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Meranggen Mak, yang terhormat Bapak Kiai Haji Wahyuddin Dr. Wahyuddin Sakam saya tidak tahu nih. Sakam. Jangan pakai sakom, bahaya. Sakam. SMBA Mudir Am Jatman, dan ya hasil di Pekalongan. Dan ini Romo Kiai Haji Zaini Mawardi Katib Am. Kalau Mudir Am itu walaupun ada amnya, tapi kalau dengan Katib Am rada sedikit grogi beliau ini. Karena Katib Am kedudukannya di Rois Am itu dan juga di majelis istaknya. Itu sekarang majelis kita wal irsyad itu karena saya menghadap kepada Habib Lutfi, insya Allah. Kalau ifta, saya mendapatkan juga dari Pak Kiai ini mengeluh, gimana kalau ifta itu kan soal mufti, soal hukum, soal fikih. Ini Thorekoh kok soal fikih. Saya menghadap kepada beliau, bagaimana kalau ditambah irsyad, beliau langsung bagus. Jadi wal irsyad itu para mursyidin ada di sana. Kemudian ini Bapak Kiai Haji Alwani, nama Ahmad Alwani. Ya. Helwani apa Alwani? Alwani. Kasroke luar. Ya. Berjan bin Kiai Haji Syekh Nawawi. Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga Bapak Kiai Haji Abdul Khalik Murad, pengamat dan pengulas Thorekoh, dan beliau sedang dalam keadaan hudur, serta bapak-bapak kiai semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saking banyaknya kiai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa untuk membicarakan tentang sejarah organisasi Thorekoh, tepatnya begitu, organisasi Thorekoh di Indonesia. Karena saya menganggap bahwa kebangkitan Thorekoh itu, kebangkitan kaum sufi kontemporer itu adalah karena kesadaran melakukan organisasi. Mengapa melakukan organisasi? Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti tidak bisa menjawab tantangan yang berkembang pesat di dunia luar. Kan Thorekoh itu organisasi ada, kalau mursyid dan murid itu sudah organisasi sebetulnya, dan itu sangat kuat organisasinya. Tetapi organisasi ini kan internal, memandang keluarnya itu akan mengalami kelemahan. Dan oleh karena itu para ulama menyadari
tantangan yang demikian dahsyat dari luar. Tantangan dari luar itu apa saja? Ini buku saya menjelaskan ya, bahwa tantangan dari luar itu adalah saat itu ya, setelah imperialisme yang begitu keras di Indonesia, perjuangan untuk merdeka yang begitu kuat, itu kemudian munculnya komunisme yang berat sekali dan sangat kuat. Dia ingin menghancurkan kiai-kiai dan elemen-elemennya serta umatnya. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme ini ingin supaya Islam ini menerima apa adanya saja. Semua, termasuk nasionalisme diterima semuanya. Termasuk mendahulukan pemikiran daripada nas, mendahulukan konteks daripada teksnya. Nah, itu liberal. Kemudian muncullah Islam modernis, juga menyerang Torekoh. Islam modernis ini ditumpangi lagi dengan Wahabi dan Salafi. Kalau modernis itu biasanya Muhammadiyah modernis. Ya, orang mengatakan tradisionalis NU. Orang mengatakan seperti itu. Modernis ini kemudian secara akidahnya mirip dengan Wahabi. Tapi Wahabi ini lebih keras daripada kaum modernis. Ya, anti terhadap tasawuf, anti terhadap Torekoh. Antinya itu tidak hanya dia tidak suka, tapi sekaligus dengan memusyrikan sekalian. Musyrik, bid'ah, dan lain sebagainya. Sehingga para pemuda menjadi ketakutan. Kalau mereka mau mendekati kiai-kiai dianggap musyrik, diajak kepada kemusyrikan itu ketakutan. Nah, inilah dasarnya. Sehingga para kiai mengadakan perkumpulan. Nah, perkumpulan itu kemudian musyawarah, kemudian menggagas membuat organisasi yang pertama tadi disebutkan pertama kali adalah Qadiriyah Naqsabandiyah terlebih dahulu. Tapi kemudian ternyata yang datang dari berbagai Torekoh, aliran Torekoh datang di situ. Akhirnya tidak disebut sebagai Qadiriyah Naqsabandiyah, tetapi sebagai Torekoh Al-Mu'tabar di Indonesia. Ya, apa namanya? Ya, Torekoh. Apa yang ada saya tulis ini sebetulnya narasumbernya itu juga ada di sini juga. Beliau dari Bapak Kiai Halwani sampai Bapak Kiai ini ada di sini. Saya juga tulis semua. Bahkan saya rekam itu perkataan Soekarno. Soekarno ketika itu melihat bahwa anggota PPKI, ya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu mengarahnya ke satu orang, yaitu Kiai Wahid Hasyim untuk menjadi presiden yang pertama di Indonesia. Karena apa? Pengaruh NU, pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari sangat besar di Republik Indonesia. Apalagi setelah terjadinya peristiwa Hari Pahlawan tanggal 20 September, 10 November di Surabaya. Nah, kemudian muncul resolusi jihad dan sebagainya. Itu pengaruhnya besar. Ketika PPKI itu kemudian mengarah ke satu nama, Wahid Hasyim, itu kebingungan. Soekarno ini kemudian pergi ke Mbah Hasyim dan kata beliau, saya juga tulis, membujui. Kata-katanya begini, saya ingat dari beliau ini. Ya, beliau ini perpustakaan berjalan, saya bilang begitu. Soalnya kalau ditulis banyak, tapi tidak ditulis juga harus ke sana saya. Ya, ini sumber-sumbernya dari mana saja. Saya tanya, ini sumber dari mana? Dari sini. Saya tulis semua di sini. Soalnya kalau nanti diminta pertanggungjawabkan oleh orang manapun, saya sudah ada di situ referensi saya, gitu. Saya siap. Nah, pada waktu itu Soekarno antara ini bilangnya begini,
Yai, nanti kalau putranya itu mengurusi negara, enggak, ingkang putra, niku ngurusi negara, sinten sing ngurusi agama Yai? Nah, pripun? Mangke nek negara Indonesia iki kan mangke dados merdeka, niku yang putranipun ngurusi babagan agama teng Indonesia. Nah, itu diiakan oleh beliau. Ya sudah, mungkin tahu maksudnya itu. Dia mau jadi presiden. Nah, terus kemudian setuju Soekarno menjadi presidennya, ya, yang ngurusi bab dunia, bab akhiratnya diurusi Kiai Wahid Hasyim. Nah, Kiai Wahid Hasyim itu yang pertama di Kementerian Agama. Nah, maka ketika perjalanan Kementerian Agama itu kemudian jatuh setelah Profesor Mutiali jatuh ke Muhammadiyah itu menjadi guncangan yang luar biasa. Saya pernah langsung bertemu dengan Profesor Mutiali. Beliau mengaku murid Kiai Muslim. Tapi saya bilang, kenapa pada waktu itu NU digusur dari Kementerian Agama? Saya langsung bertanya begitu. Ya, beliau jawabnya, ya supaya tidak terjadi apa itu namanya keturunan apa namanya itu dinasti. Nah, nepotis dinasti dia bilang gitu. Dinasti di dalam satu departemen keagamaan. Jadi oleh karena itu kami menghilangkan. Nah, makanya kemudian banyak yang dicopot itu oleh ya. Bapak-bapak sekalian, kemudian ini di sini saya jelaskan mengenai setelah Kiai Musta'in Romli menjadi Rois Am, menjadi Mudir Am, ya, ketua pada waktu itu, ya. Beliau ini ada dua versi, bahkan tiga versi. Versi yang pertama bersumber dari Kiai Halwan. Sebetulnya beliau itu bukan mau ke Golkar, tapi mau ke PBB. Karena pada waktu itu sangat panas antara tiga partai itu, Golkar, P3, dan PDI. Ya, kalau seseorang P3 masuk ke dalam Golkar itu bisa disebut sebagai murtad. Begitu kerasnya, apalagi PDI. Ya, Pak Kholik barang ini mah. Iya. Remis. PDI Suryati. Iya. Nah, itu beliau dinasihati gurunya, tetap unggah-unggung murid terhadap kiainya, datang kepada gurunya Kiai Ishaq Usman. Al-Ishaqi, beliau mohon, ya betul ya, di sini tidak masuk. Mohon apakah mau ke P3 tetap atau ke Golkar? Kiainya bilang Golkar saja, tetap ke Golkar. Akhirnya beliau tetap di Golkar. Ketika beliau di Golkar itu, wah luar biasa akibatnya. Itu versi pertama. Yang kedua, memang beliau ini ke Golkar dengan istiadatnya sendiri. Jadi Golkar saja, lalu ke Golkar. Kemudian versi yang ketiga, beliau ini mengapa muridnya banyak yang kemeranggen antara lain. Ya, karena beliau ini membuat silsilahnya melompat, bukan kepada Kiai Usman Al-Ishaqi, tapi langsung kepada Mbah Romli, mbahnya sendiri. Murid-muridnya, wah ini mengkotek ini. Akhirnya banyak yang lari. Jadi lari ke Meranggen itu atau ke tempat yang lainnya, ya, itu karena berganti mursyid, thariqah, berganti robitoh, karena sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai mursyid yang dijadikan robitoh. Nah,
Ini karena itu, alasan itu, atau alasan politik, kedua-duanya mungkin. Yaitu ketika dia sudah masuk Golkar. Nah, begitu. Nah, pada waktu itu ada suatu hal yang menarik. Ketika kebanyakan kiai di Jawa itu mengatakan bahwa orang yang masuk Golkar keluar dari P3 itu murtad, beliau mengatakan gak ono hubungannya karo murtad, gak ono hubungannya partai karo Islam ki ora ono. Partai Islam yo Islam. Dan ini satu versi. Ini mengilhami adanya khitoh. NU kembali pada khitoh 26 ketika Gus Dur kesulitan bergerak, digencet oleh Soeharto. Lalu beliau melakukan di Asam Bagus mengadakan muktamar untuk kembali ke khitoh. Tahun berapa itu? Ya, di sini ada. 84 tahun 1984. Nah, ini rupa-rupanya juga ada hubungan dengan sikap dari Kiai Musta'in tersebut. Dan itu terbukti sekarang ini bahwa partai politik itu karo Islam itu sudah sangat berbeda. Partai politik itu muamalah, apapun partainya sakarmu kono. Nah, katanya sekarang Gerindra. Bebas ya, independen, pengaman. Golkar teori. Loh itu, ya Golkar. Itu pun karena juga fatwa dari guru. Mertua saya, mertua beliau. Jadi kalau dulu Mbah Umar Lasem itu ketika suruh berdoa di Golkar, muridin entek. Imam Sarang, Mbak Umar ya, PDI ya Pak. Oh PDI, ya itu muridnya. Jadi pada waktu itu begitu kuat. Tapi kalau sekarang ini di partai apa-apa kan muridnya tetap banyak. Tetap banyak. Masa depan. Lah itu. Nah itulah Bapak sekalian. Kemudian setelah itu saya di Malang mengikut di dalamnya, kemudian ke Pekalongan, sekarang sudah bergeser. Saya katakan bergeser mengapa? Karena ketika dari Malang ke itu Habib Lutfi yang berperan, kemudian mudir amnya juga dari Surabaya Kiai Haji Mukti Ali, Abdul Mukti Nur Hadi, kemudian wafat. Nah, saya pada waktu wakil mudir am itu bekerja sendiri, katakanlah seperti itu, karena pengurusnya itu dari yang namanya sekretaris sekjen, sekretaris jenderal itu meribatnya sudah tidak bisa normal dan lain sebagainya. Ya, wakilnya juga begitu, wafatnya mudir am dan lain-lain, sehingga saya sepertinya saya bilang kepada Habib Lutfi bahwa hasilnya seperti ini. Tapi akhirnya di Pekalongan terus berubah, bergeser, anginnya ke barat, mengangkat beliau namanya ini Pak Kiai Wahyudin ini. Dan ini perlu penjelasan. Pak Kiai Wahfi itu penjelasan bahwa banyak sekali suara. Yang pertama, maaf ini ya, Pak Kiai ini mumpung ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya saya nggak bicara. Mujasimah itu yang pertama, yang berkembang. Ya, itu yang pertama. Jadi menganut tauhidnya mujasimah. Yang kedua, bukan mursyid tapi sebagai wakil talqin saja, tapi sudah membeat atau yang kedua memimpin sebuah organisasi para mursyid ya, di Indonesia. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu penjelasan yang lanjut ya. Kemudian yang ketiga ya soal organisasi ke dalam itu mungkin tidak perlu saya tanyakan lah ya. Yang
pertanyaan ini yang pertanyaan di luar banyak yang seperti itu. Ya itu saja yang saya sampaikan. Jadi sekarang ini Jatman tetap terus berjalan dan mengembangkan sayapnya, termasuk Matan. Dan Matan ini kemarin ada regenerasi Matan atau membuat Matan itu lebih berkembang, pelatihan suluk-suluk dan sebagainya. Di Pekalongan saya hanya melihat PA dan sudah kelewat. Mohon maaf Pak, supaya mereka mengundang saya sebagai pembina dan penasehat, ya, itu supaya mereka mengundang. Begitu, terima kasih. Karena waktu saya diingatkan oleh Kakanda ya di Hanif Muslim, ya, supaya diingat waktu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga terasakan Yai Abdul Khalik mungkin bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh dan hadirin, saya bukan akademisi, bukan pula praktisi, kata Kiai Abdul Hadi tadi pengamat atau pemerhati. Kalau pengamat biasanya kalau mengungkapkan itu yang jelek-jelek, baru itu berita. Kalau memberitakan yang bagus-bagus nggak akan dikutip oleh orang yang jelek-jelek. Tapi kalau sini mengungkapkan yang jelek ya bukan makomnya, nanti suladab nantinya. Jadi begini, saya mengapresiasi dari Kiai Hanif bahwa ingin menguak sejarah berdirinya Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah. Cuman begini Kiai Hanif, bahwa sudah banyak tulisan tentang sejarah Jatmi maupun Jatman sudah banyak. Kalau kita kerucutkan saja, umpamanya sejarah perkembangan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Meranggen. Syukur kalau dimulai dari Syekh Ahmad Khotib Sambas. Karena orang pertama yang menggabungkan antara Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsabandiyah adalah Syekh Ahmad Sambas itu. Ini produk dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Walaupun Thariqah Qadiriyah itu produk orang Arab, Naqsabandiyah orang Khurasan sana. Tapi penggabungan ini adalah produk Indonesia asli, yaitu Ahmad Khotib Sambas. Iya, dari Sambas, Asambasi. Itu. Cuman ini tidak mudah. Karena apa? Syekh Ahmad Khotib kan hidup di Mekah sana. Itu tidak mudah. Tapi walaupun begitu, saya yakin kalau ada usaha betul dari Kiai Hanif dan kawan-kawan, saya kira bisa dengan melibatkan para ahli thariqat dan ahli sejarah tentunya. Kemudian yang kedua, Kiai Hanif tadi sudah disinggung oleh Kiai Abdul Hadi, ada aliran-aliran macam. Nah tentunya ini supaya berdirinya thariqat itu tentunya seperti NU dulu waktu mendirikan Jamiah Ahli Thariqah itu menangkal yang ngaku-ngaku thariqat tapi tidak sesuai dengan Ahli Sunnah wal Jamaah atau aliran kebatinan yang saat itu merajalela. Kita ketahui bahwa sebetulnya aliran Ibnu Arabi ya, dengan Al-Qur'annya itu sudah masuk lama di Indonesia. Di Sumatera dia mempengaruhi Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Di Jawa mempengaruhi Syekh Siti Jenar, Mbah Haji Mutamakin Kajen. Itu dan Ronggo Wasito. Itu terpengaruh dengan teori Al-Qululnya Ibnu Arabi. Nah untuk itu salah satu tujuan dari ini harus bisa menangkal itu. Jangan sampai yang ngaku-ngaku itu bisa masuk atau mempengaruhi aliran ini. Jadi usul saya itu kalau membuat buku baru atau sejarah baru, sejarah perkembangan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Meranggen, tapi tentunya karena sudah cabang-cabangnya banyak, tentunya dengan mengupas cabang-cabang yang ada di Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, sehingga bisa memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia ini, utamanya Jamiah Ahli Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan bukan menjadi tandingan dari bukan menjadi tandingan dari yang sudah ada itu. Nanti dikhawatirkan
besar, terus gawe dhewe nandingi dhewe. Biasanya kan ngono gitu. Ya sejarahnya Jatman itu kan nandingi Kiai Mustaqim Romli itu, cara kasarane. Berontak lah, cara katanya berontak begitu. Berontak, cara kasarane itu. Ayo bisa. Mufarokoh, gitu, bisa. Itu kan berontak. Nah, jangan sampai nanti ini besar terus berontak dengan yang sudah ada begitu. Itu harapan kami. Mudah-mudahan nanti semua bisa urun rembuk tentang perkembangan Thariqah, utamanya yang mumpung ini masih generasi kedua ini ya, di sini. Karena begini ya, kalau menurut Martin van Brenissen itu bahwa Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Jawa itu kan pusatnya 3 gitu. Kalau di Jawa Timur itu dengan Kiai Romli ya, di Jombang, terus kalau di Jawa Tengah itu Meranggen Kiai Muslih dan Purworejo Kiai Nawawi, kemudian kalau Jawa Barat itu kan Mbah Abah Hanom itu. Dengan 3 pusat itu di Jawa, sehingga Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang paling maju lah di Indonesia, paling maju. Ini menurut Van Brenissen itu ya, Martin Van Brenissen. Nah, saya yakin kemajuan yang sudah dicapai itu perlu dibukukan, ya. Perlu dibukukan, tapi dengan betul-betul narasumber dan yang valid lah, gitu. Jangan asal, gitu. Karena itu nanti akan dicek oleh generasi berikutnya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum nanti Pak Yai Wahfiuddin Sakam mungkin bisa memberikan masukan-masukannya dari peserta, mungkin ada yang bisa menambahkan. Tadi disampaikan oleh Abah Hanif, Yai Mirza dan lain sebagainya. Monggo. Oh, Yai Mirza. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'du. Al-Mukarramun para masyayikh, para Pak Kiai, wabil khusus Sayyidi wa Murabbi Ruhi Romo Kiai Haji Hanif Muslih bin Abdurrahman. Juga beliau kami menghormati para putra pendiri Bapak Ki Halwani, Bapak Kiai Haji Agus Soleh Masrohan. Juga yang kami hormati Katib Am Jatman Bapak Kiai Haji Zaini Mawardi, Mudir Am Jatman Bapak Kiai Haji Wahfiuddin. Setelah hadirin sekalian kami muliakan juga Bapak Profesor Dr. Hadi, Bapak Kiai Haji Abdul Khalik. Saya bicara di sini bukan selaku pengurus Jatman atau mudir, wakil mudir atau mudir di Jatman yang sekarang ini. Karena di mudir ini saya belum pernah aktif. Karena saya berangkat dari tahun 79 sebagai khotimnya Mbah Kiai Muslih, khotimnya Mbah Kiai Ahmad Mutahar, Rois Am 2 kali, khotimnya Mbah Kiai Lutful Hakim, Mbah Kiai Jirduan yang juga wakil mudir Am, khotimnya Bapak Kiai Haji Hanif Muslih. Jadi saya bicara di sini adalah sebagai khotim yang menyertai dan sering mendengarkan beliau-beliau menceritakan. Satu contoh, kalau Mbah Khalil Bangkalan pernah mengutus Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin. Saya dulu pernah diutus oleh Sayyidina Al-Mukarram Mbah Kiai Haji Muslih Abdurrahman tahun 79. Itu saya kelas 2 MTS, baru 2 bulan muridnya Pak Kiai Abdul Basir. Saya baru kelas 2 MTS disuruh beliau untuk ngurusi khalifah beliau yang gerak, yang namanya Kiai Ilyas Nawawi. Sowan mriki lajeng mampir di Kiai Hamdan. Pundine niku alas tuwa teng mriko struk. Lajeng kula kan ngurusi, kula bekto, kula nyambut arta datang Pak Haji Abdul Salam yang di kemudian hari adalah mertuanya beliau Pak Kiai Abdul Hadi. Yang kedua, acara ini sangat kami tunggu-tunggu. Karena 40 tahun saya mengikuti di Jatman di Thariqah ini. Kayaknya dari Jatman tidak pernah ingin menguak sejarah.
alhamdulillah dari putra-putra pendiri ini mau berkenan menggali sejarah. Buktinya di Jerman kalau rapat saya iri dengan PBNU. PBNU dari pusat sampai ranting kalau rapat pasti hadroh para pendiri. Di Jerman tidak ada. Kita usulkan beberapa kali pun tidak pernah tidak pernah diterima karena tidak tahu dalam nembi niki wau niku. Tapi di Jerman kan tidak pernah dengan walaupun KTPM sering buka acara, saya tidak pernah mendengarkan hadrah para muassisin, para pendiri ini. Secara garis besar, kalau sejarah ini saya tidak akan bicara yang tahun 52. Saya rasa semuanya sudah membaca. Ada Mbah Ki Nawawi, ada Mbah Ki Muslim, Mbah Ki Mas Rohan, Mbah Yai Arwani Kudus, ada Ki Hafid Rembang, ada Pak Bupati. Saya rasa dari situ. Kalau ini saya rasa sudah orang maklum semuanya. Di sini ada dua periode sebenarnya. Ada periode yang namanya Muktabar, ada yang menjadi Jatman. Itu yang jadi sejarah itu. Nah, Mbah Ki Muslim itu hadir kedua-duanya. Ketika mendirikan Al-Muktabarah, beliau hadir di Tegalrejo. Ketika mendirikan Jatman, 3 orang itu Mbah Ki Muslim, Mbah Ki Damkholid, Mbah Ki Maskur. Ini 3 orang. Yang beliau-beliau semua tidak ada. Untuk yang periode yang kedua itu. Jadi yang mau dibahas yang mana? Kalau Al-Muktabarah tadi sudah. Kalau yang Jatman itu berarti mengacu kepada ketika Mbah Kiai Musta'in Romli membawa Jamiah Thariqah ke ranah politik. Mbah Ki Muslim, Mbah Ki Arwani mufaraqah tahun 78 diceritakan oleh Bapak Ki Hijri Duan. Tahun 78 itu Mbah Ki Musta'in Romli sowan Ki Muslim kawan duka nesu sama niku. Usul pripun boten paham karena Pak Ki Duan tidak menjelaskan secara utuh. Nah, tahun 79 musyawarah Mbah Ki Muslim, Mbah Ki Maskur, lajeng Mbah Ki Damkholid diangkatlah ke forum muktamar tahun 79. Ditetapkan dan saat itu mulai ada mudir am yang dulu nggak ada mudir am, hanya rois am, rois awal dan sani dan sebagainya. Ada mudir am, wakil mudir am, ada sekretaris umum jenderal itu sekjen itu setelah muktamar tahun 79. Jadi kalau Mbah Ki Muslim berarti ikut di kedua-duanya, ikut di Muktabarah, ikut di Nahdiyah. Saya ingat tahun 79 lurah barunya masih beliau Pak Ki Sarifuddin. Pondok sini Futuhiyah ditempati untuk muktamirin muktamar NU di Semarang. Beliau Romo Ki Hanif masih di Mekah. Pak Ki Holik masih di Mekah, Pak Ki Abdul Hadi masih sibuk kuliah. Santri dipulangkan, hanya beberapa yang tidak, termasuk saya yang di Pekalongan ini tidak boleh pulang karena untuk ladini para masanya. Dan situlah saya lihat Pirawiri Mbah Ki Damkholid, Ki Maskur ke dalam Romo Ki Muslim. Rupanya membicarakan itu untuk mengusulkan dari Muktabarah yang sudah diambil oleh Pak Ki Musta'in Romli, berdirilah yang namanya Jatman. Ini kalau mau ditarik sejarah atau contoh ada. Contoh PDI dulu didirikan oleh generasinya Pak Soekarno. Ya, setelah itu ada PDIP itu yang terakhir oleh Suryadi, yang PDIP Pak Ibu Megawati. Tanya Pak Ki Holik tahu pasti itu. Nah, itu kan PDI yang dulu sudah bubar. Sudah nggak ada. Yang sekarang Muktabarahnya pun secara jamiah sudah nggak ada, jadi jatmi. Makanya kalau putra-putra pendiri ini berkenan bikin terobosan, Muktabarahnya dihidupkan lagi itu. Jadi jamiah Muktabarah aja gitu. Jadi jamiah lagi. Karena sekarang jatminya pun juga layam tua layah ya. Tuh.
Lanjut tahun 84 saya dari Khodim Asasah tahun 84 diajak oleh Pak Ki Ridwan sama Pak Ki Hakim. Dengan beliau Pak Ki Syarifuddin, Pak Ki Zaini berangkat bareng dari sini. Saya yang ngurusi sekretariatan, beliau yang mendampingi kalau Basul Masail kalau apa. 84 di Situbondo. Nah terusan yang saya baca begini, Jatman dan Jam'iyat Thariqah Al-Muntabarah aman dari ranah politik itu ketika masanya Pak Kiai Muslih. Tahun 79, 81 beliau meninggal di Mekah, baru dibawa ke ranah politik oleh Pak Idam Khalid ke P3. Sampai tahun 99 muktamar di Pekalongan, kebetulan saya sekretarisnya Pak, sekretaris umum muktamar Pekalongan tahun 2000, ketuanya Habib Lutfi. Hasilnya Mudir Amr Maki Hakim, RSM-nya Habib Lutfi, KTP-nya beliau Pak Zaini Mawardi. Sampai tahun 2004 saya tahu dari Jakarta datang ke sini ada calpres bawa uang sak mobil, dibawa ke Meranggen ditolak di Meranggen, dibawa ke Pekalongan ditolak di Pekalongan. Ini zamannya Pak Ki Hakim. Setelah Pak Ki Hakim meninggal, yang dulu pernah Jatman itu ke P3 dan Golkar, sekarang sibuk ke Pilkada, sibuk ke Pilgub, dan sibuk ke Pilpres. Yang tanggal 9 besok 789 ada kegiatan halakoh yang akan dihadiri oleh calon presiden. Jadi kalau saya amati dari 40 tahun saya berkhidmat thariqah, yang aman dari politik adalah masa ketika beliau Mbah Ki Muslih Abdurrahman dan ketika masa beliau Bapak Kiai Haji Lutfil Hakim. Nah setelah itu dan sebelum itu ada terjadi di bawah-bawah kerana politik. Tahun 80 itu ke Golkar, tahun 81 ke sana ke P3, yang sampai sekarang ini ikut-ikutan ke Pilkada, Pilgub, dan Pilpres. Saya pikir si mending biyen. Nah biyen ikut dengan Golkar, ikut dengan P3 5 tahun sekali. Barang ikut Pilkada, ikut Pilgub, kaya nggal wulan tampil terus. Nah ini barangkali kayaknya masih mending dulu. Kalau dulu hanya 5 tahun sekali, kalau sekarang Pilkada, Pilgub kan bisa setahun 2 kali, 3 kali. Nah sampai sekarang ini Jatman, makanya kalau saya pikir ini mau ditarik kemana? Pak ke Jatman, kalau Jatman adalah berarti Mbah Ki Muslih, Mbah Ki Maskur, dan Mbah Kiai Idam Khalid. Itu ditinjau ulang ketika muktamar tahun 89 tempatnya di sini yang dihadiri oleh Pak Sudarmono. Waktu itu saya diperintah oleh beliau Romo Yai untuk ngurusi akomodasi. Itu ditinjau masih utuh, hanya 3. Sampai ke Malang masih utuh. Nah sekarang ini kayaknya ada perubahan, mungkin karena yang ada yang usul tapi kalau dari dulu hanya 3 pendiri Jatman. Berapa Mas Syekh yang akan memuliakan. Terus muktamar tahun 2005 di Pekalongan, kebetulan Al-Fakir ditunjuk sebagai ketua pelaksana muktamar tahun 2005 di Pekalongan, menghadirkan masih sama RSM-nya Pak Kiai Habib Lutfi, Mudir Amnya Pak Kiai Baraan, Pak Muhaiminan, yang dilengsarkan di Pondok Gede. Hati-hati Pak Abiodin di Bengkulu nanti. Tapi aman beliau, punya terobosan bagus, turun ke bawah-bawah. Saya nderakake beliau kemarin ke mana? Kali Bening ke Pekalongan daerah pinggir. Jadi yang sebagian itu ngurusi ke istana, ke beliau ngurus ke bawah. Bapak yang kami muliakan. Ya terus yang ke muktamar kemarin yang di Malang
Lah di sini yang saya gumun itu, saya tidak pernah aktif di Mudir itu karena gimana Pak Mudir Am? Karena secara struktur organisasi saya harus koordinasinya bawai kepada guru saya, dosen saya, putranya guru saya, putranya Rois Am, beliau Pak Abdul Hadi, koordinasinya di bawah saya. Ya saya mendingan tidak aktif. Atau berkata mundur pun saya siap, gitu. Saya disiapkan dari Meranggen ini bukan di mudir-mudir itu, saya di khodim yang benar. Nah, itu hasil muktamar kemarin. Muktamar kemarin itu memang paling agak lucu. Beliau Pak Rizeni tahu pasti. Saya mendapatkan SK selaku ketua panitia pelaksana muktamar di Pekalongan. Ada tandingannya, dibikin lagi. Ketua panitia lagi dibikin, ketuanya bupati, wakilnya wali kota dan sebagainya. Karena memang mungkin ada yang namanya rayuan dari politik. Karena Desember tanggal 22 nggak cair, saya dipanggil lagi oleh Pak Eze ini. Berarti dirusi ke muktamar piye. Ya saya bilang, kalau saya sebagai ketua panitia saya tidak siap. Tapi kalau saya sebagai khodim saya siap. Maka muktamar kemarin tidak ada struktur panitia, adanya khodim. Dan khotimnya saya yang ditunjuk oleh Pak Kizi ini untuk mengurusi. Alhamdulillah gratis semua, gratis makannya, transportasinya, akomodasinya, konsumsi gratis. Pokoknya yang butuh biaya hanya sekretariatan, yang semuanya gratis di Pekalongan kemarin terakhir. Dan beliau Pak Kiai Hafizuddin terpilih menjadi apa? Menjadi Mudir Am. Walaupun tadi dikatakan oleh Profesor ada mujasimah dan sebagainya, tapi beliau adalah amal dari muktamar yang mestinya beliau bisa aktif dan diaktifkan. Ini yang lucu, yang kadang-kadang kita mikir ketika Kiai Mukti menjadi Mudir Am, Kiai Mukti meninggal, Profesor Wakil tidak bisa naik kelas. Ketika sekarang Mudir Amnya Pak Kiai Hafizuddin masuk dengan sehat, yang tekan SK Bengkulu kemarin saya lihat Habib Umar Mutahar. Terus pundi Pak Kiai ini saya tidak paham, betul ngertos. Yang terakhir adalah saya bingung, saya gumun. Di Indonesia dengan para masyayikh itu saya gumun, bingung. Pertama, pendiri NU Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Hasbullah. Tapi dzurriyyahnya untuk menjadi pengurus NU susah. PKB didirikan oleh Gus Dur, putranya Gus Dur untuk menjadi pengurus PKB tidak bisa. Jatmang didirikan oleh Sayyidina Al-Mukarram Mbah Kiai Muslih bin Abdurrahman dan dzurriyyahnya untuk menjadi pengurus susah. Kiai Lafif pernah menjadi wakil Khatib Am hasil muktamar tahun 2005. Hasil muktamar Malang pindah sekretaris 6. Muktamar terakhir kemarin di lembaga di bawah koordinasi saya. Mendingan saya tidak aktif. Nah ini persoalannya Pak Mudir Am sama Pak Khatib Am. Jadi setahun saya tidak pernah hadir, saya bingung. Pertama kali rapat beliau hadir Pak Profesor Gus Lafif, monggo dengan suka, dengan semimpin, kalau pamit ngabung tangane wangsul, dan sejak itu saya tidak pernah aktif. Itu alasannya saya tidak aktif karena di Mudir ini Gus Lafif itu SMS sama saya, Pak Mirza selamat sampeyan di jajaran Mudir. Saya bilang, Gus ini Mudir apa Mudyar? Itu harapan-harapan ketika Pak Kiai Zaini usul panjenenganipun Ibnu Karim, Al-Karim, Ibnu Karim, Mbah Kiai Hanif untuk ikut di struktur pengurus pusat. Tidak bisa. Pak Zaini usul lah, ini putra pendiri, dijawab kalau begitu ya kalau tarik sana ya Rasulullah. Cuma sayangnya diskusi itu tidak lanjut. Kalau lanjut kan bisa diteruskan, yang dibahas silsilah apa organisasi kan gitu. Kalau silsilah ya sanad Rasulullah, kalau jatmat organisasi ya Mbah Kiai Muslih kan begitu. Tapi waktu itu diskusinya Pak Kiai Zaini menang ya wes. Kami yang di belakang ya ikut menang. Jadi itulah seputar jatman. Jadi yang paling aman dari ranah politik adalah zamannya Mbah Kiai Muslih.
dan zamannya Pak Kiai Hakim. Saya menyaksikan karena saya bersama-sama ikut khidmah dari asah-asah sampai ngetek, sampai akomodasi, pasuk datang, sampai sekretaris muktamar, ketua muktamar, sampai ini mudir, yang katanya mudir itu lah, tapi yang saya lihat seperti itu. Jadi Profesor periode kemarin kan wakil mudir am, sekarang di lembaga. Ini berarti Meranggen mau habis, yang dipertahankan sudah diizini karena yang usianya sudah ke sana. Kayaknya seperti model-model pilpres sekarang, yang sepuh yang taruh itu apa tidak Gus Lafif gitu loh maksudnya. Gus Lafif malah dimasukkan apa ke lajnah, tapi tidak tahunya ternyata Gus Lafif adalah dibutuhkan di Jawa Tengah, harusnya Darul Aliyah Malu anak itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini kesaksian saya sebagai khotimnya Mbah Kiai Muslih, khotimnya Mbah Kiai Ahmad Thohar, Hilton Hakim, Ridwan, Ki Maktum Zain, Syekh Abdul Rahman, Abah Hanif, Pak Kiai Abdul Hadi. Itu begitu Pak Kiai Halani, mohon maaf. Jadi memang yang saya lihat sejarah ini intinya ada mutabaroh satu generasi, ada generasi lagi adalah jadman. Mudah-mudahan wa iyyakum shawaban minallah wa iyyakum khata'an famini minasyaiton. Niki riyin semelang Pak Hanif matur niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena ini maksimal kalau ini Abah Hanif dawuh jam gangsal nggih. Terus ini sebelum nanti kita lanjutkan di para peserta, ini kita kembalikan ke narasumber utama yang belum berbicara, ini Mudir Am, ini Pak Yai Wahfiuddin, nanti selanjutnya bisa disambung kembali ke peserta sampai maksimal pukul 5. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Para kiai, para mursyidin dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Saya langsung pada poinnya saja. Yang pertama tentang sebagai mudir am. Jadi saya mulai aktif di Jatman ketika ada muktamar di Malang, dan setelah itu diminta hadir ke Pekalongan sebagai koordinator Rabithah Ma'ahid Tariqiyah. Setelah itu saya mencoba berkeliling ke beberapa pesantren-pesantren dan sulit untuk digerakkan. Lalu Mudir Wusto Jakarta menghadapi cobaan kasus. Ada kasus supaya tidak menjadi fitnah, kita buka. Ada kasus pengadaan Quran di Kementerian Agama, dan beliau sebagai direktur, sebagai kuasa pemegang anggaran, beliau yang tanda tangan, sehingga beliau harus berurusan dengan KPK dan masuk. Meskipun beliau katakan, saya hanya disuruh tanda tangan keputusan di menteri, biarlah saya dikorbankan. Dan belakangan menterinya pun masuk KPK juga. Jadi dialihkanlah saya sebagai Mudir Wusto Jakarta. Kemudian 2 tahun terpilih sebagai, kalau sebelumnya hanya penunjukan karena kasus itu, 2 tahun memang dipilih sebagai Mudir Jakarta. Beberapa bulan kemudian muktamar di Pekalongan. Sebagai Mudir Jatman Jakarta, tentu kami kirim delegasi. Kami tempatkan delegasi di rumah-rumah penduduk sesuai dengan pengaturan panitia di Kajen. Saya sendiri dalam kondisi kurang sehat, ambil posisi di Hotel Namira di Pekalongan. Dan besok pagi saya hanya datang ke Kajen memberikan briefing kepada delegasi Jakarta apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka muktamar.
Tetapi siang hari ditelepon oleh Pak Kiai Zaini Mawardi, diminta untuk menjadi mudir am. Bagi saya itu sesuatu yang mustahil. Faktor usia, faktor kebaruan ikut cawe-cawe di Jatman masih baru. Saya bilang saya pikir-pikir dulu. Sore hari ditelepon lagi, kalau nggak salah sampai 3 kali. Satu pertanyaan dari Kiai Zaini Mawardi, apakah sampean itu mau berkhidmat kepada para masyayikh tariqah seperti Syekh Abdul Qadir, Syekh Tijani dan lain-lain. Sebagai murid tarekat saya bilang kepada seluruh aulia Allah tentu saya mau berkhidmat. Kalau begitu terimalah posisi mudir am ini, urusi Jatman ini dengan niat khidmat kepada beliau-beliau itu. Saya tidak punya pilihan lain. Kemudian kami berjanji untuk berjumpa dengan Habib Lutfi, maka sehabis sholat Isya kami menjemput Kiai Zaini Mawardi ke daerah mana itu, Pekalongan agak selatan. Tetapi setelah menunggu lama di rumah Habib Lutfi, beliau tidak juga keluar, mungkin ada kesibukan lain. Dan sekalinya keluar, beliau sudah harus mengisi acara di hadapan muslimat. Maka saya dengan beberapa kawan pergi ke sebuah majelis Tarekat Qadriyah Naksabandiyah. Selesai acara pukul 11 malam, saya bilang kepada yang bawa mobil, coba lewat pendopo. Kalau acara sudah selesai, ya sudah selesai. Kalau memang tidak, ya kita tengok-tengok. Masih hujan lebat sampai di pendopo, dan tahu-tahu belum selesai dan nama saya diumumkan sebagai mudir am. Tentu saja banyak orang terkejut, orang di sekitar saya pun tidak tahu itu. Jadi begitu soal mudir am ini. Saya juga tidak tahu apa yang jelas besoknya ada serah terima itu. Dan setelah pengangkatan sebagai mudir am, saya mencoba melakukan konsolidasi. Kita selenggarakan rapat-rapat pleno dan saya mencoba menghidupkan organisasi. Sehingga yang ada mudir 1, mudir 2 dan lain-lain ada laksna, saya minta setiap satu mudir memimpin 2 laksna, karena pas ada 10 laksna. Maksudnya supaya seluruh mudir bekerja, seluruh mudir aktif, seluruh mudir semua tidak ingin saya tangani sendiri. Itu supaya tiap mudir pegang 2 laksna, tiap mudir pegang 2 laksna. Itu. Tetapi kemudian sulit itu berjalan. Saya coba mengundang laksna tertentu, kita undang rapat. Juga